Halo semuanya, Jorboku di sini. Dan pada hari ini saya akan melakukan review untuk Kengan Omega chapter 117 ya. Dimana pada chapter ini kita akhirnya mengetahui rahasianya Terase ya. Kenapa si Okubo ini sangat takut terhadap telapaknya Terase ya. Dan ternyata Terase ini mempunyai salah satu kelebihan ya. Dimana dia mampu menggunakan vibrasi dari bagian tubuhnya ya. Dimana kita tahu sendiri manusia itu mempunyai getaran ya, atau vibrasi tubuh manusia itu standarnya mempunyai getaran atau vibrasi itu sebanyak 200 kali per menit ya. Namun si Terasi ini dia lahir dengan badan yang cukup unik ya, karena tubuhnya itu mampu menimbulkan getaran atau vibrasi sebanyak 3000 per menit ya. Jadi 15 kali lebih banyak daripada manusia normal ya. Dan dengan getaran yang dihasilkan oleh tubuhnya Terasi ini, atau vibrasi yang dihasilkan oleh tubuhnya Terasi ini, dia mampu menggunakan getaran vibrasi tubuhnya itu untuk menyerang Okubo ya. Jadi ketika si Okubo menyerang tangannya Terasi ini, si Okubo langsung menyadari ya bahwa serangannya ini tidak mempan karena akibat getaran yang ditimbulkan oleh tubuhnya vibrasi ini. Jadi serangan-serangan yang dilancarkan oleh Okubo ini hampir sebagian besar berhasil balikannya, atau oleh getarannya yang dihasilkan oleh tubuhnya Terasi ini. Tubuhnya ini mampu mengembalikan hampir setengah kekuatan serangannya Okubo ya. Jadi serangannya Okubo itu efeknya hanya sangat sedikit ya, karena getaran yang dihasilkan oleh tubuhnya Terasi ini. Jadi si Okubo menyadarinya, dan si Okubo ini menyadari juga kalau seandainya si Terasi ini mampu melancarkan serangan kepada tubuhnya Okubo ini, malah efeknya cukup berat ya, karena kita tahu sendiri manusia itu tidak mampu menahan getaran yang cukup besar ya. Jadi kalau si Okubo ini dia menggunakan grapple ya, kalau seandainya dia menggunakan grapple untuk menyerang Terasi, karena kita tahu sendiri salah satu teknik terkuatnya Okubo ini adalah grappling ya. Jadi si Okubo ini dia berada di salah satu situasi yang tidak cukup menguntungkan baginya ya, karena si Okubo ini menyadari kalau dia melakukan grapple, si Terasi ini akan menggunakan vibrasi yang terpancar dari seluruh tubuhnya tuh untuk mengacaukan keseimbangannya Okubo ya. Dan bisa juga getarannya ini juga bisa, selain bisa untuk bertahan, dan bisa dilakukan juga untuk menyerangnya. Jadi si Okubo ini menyadari satu-satunya cara untuk mengalahkan Terasi adalah menggunakan serangannya. Jadi si Okubo ini tidak mampu menggunakan grapple, karena kita tahu sendiri karena tubuhnya Terasi ini bergetar cukup hebat ya, 15 kali di atas manusia normal. Jadi kalau si Okubo ini berada cukup dekat dengan Terasi, atau bahkan berhasil diserang oleh Terasi, kemungkinan besar Okubo ini bakalan kalah ya. Jadi dia memutuskan untuk menyerang. Dan di sini si Okubo ini karena salah satu pemain petarung yang cukup pintar ya di Kengan, di organisasi Kengan ya, karena si Okubo ini dia langsung berpikir, dia bisa dengan cepat ya, dengan secepat dia menyadari teknik di balik tekniknya Terasi ini ya, dan dia mampu menyadari titik poin lemahnya Terasi ya. Jadi dari pertarungan yang dilakukan bersama Terasi ini, si Okubo ini dia langsung tahu ya, oh ya, jadi ini adalah teknik kerasnya Terasi. Dan dia akhirnya tahu titik lemahnya Terasi ya, karena ada satu spot dalam tubuh Terasi yang tidak bisa digetarkan oleh Terasi ya, tidak bisa menghasilkan vibrasi. Dan itu satu bagian itu adalah bagian wajahnya Terasi ya, bagian kepalanya Terasi, karena Terasi tidak mampu menggetarkan kepalanya. Kalau dia melakukan itu, kemungkinan besar dia sendiri yang akan mengalami efeknya ya. Jadi satu-satunya kelemahan Terasi adalah bagian kepalanya. Dan di sini Okubo berniat untuk melancarkan serangan terhadap wajahnya Terasi. Dan Terasi ini menyadari ya, karena dia tahu sendiri bahwa tekniknya ini mempunyai satu kelemahan. Tapi si Terasi ini mengatakan, haha, walaupun kamu tahu kelemahanku, tapi ini bukan berarti menjadi keuntungan bagimu, karena sekarang aku tahu kamu hanya bisa menyerang di satu sisi ya. Jadi aku mampu untuk melakukan defense di sisi tersebut. Dan di sini Terasi meremehkan Okubo ya, karena dikiranya serangan Okubo ini sama seperti serangan petarung purgatory kelas B ya, karena kita tahu Terasi ini berasal dari kelas B. Dan dia meremehkan Okubo. Dia menyadari bahwa dia berpikir bahwa serangan si Okubo ini bakalan lambat, tapi ternyata tidak ya, karena Gaulang sendiri mengatakan bahwa Okubo ini adalah petarung kelas dunia ya. Jadi serangannya itu terlalu cepat untuk levelnya Terasi untuk menghindar ya. Dan di sini terbukti ya, Okubo melancarkan serangan jab yang bertubi-tubi ya.
sampai-sampai topeng yang dikenakan Terasi ini pecah ya gara-gara serangannya Okubo, dan si Terasi ini jatuh ke lantai. Tapi si Okubo ini tidak berusaha untuk balas menyerangnya, karena si Okubo ini terlihatnya cukup berhati-hati ya. Dia tidak tahu sampai sejauh mana tekniknya Terasi ini, jadi dia tidak mau mengambil resiko untuk menyerangnya ya. Walaupun si Terasi ini posisinya lagi dalam keadaan dia tidak berdaya ya, tapi si Okubo ini masih cukup hati-hati. Dia masih untuk menghindari kalau seandainya si Terasi ini mempunyai jurus rahasia tersembunyi ya. Jadi dia tidak gegabah ya, dia semakin pintar si Okubo ini. Dan di sini kita akhirnya mengetahui wajahnya Terasi, dan ternyata ini bukan adalah wajah aslinya ya, karena kita tahu ternyata si Terasi ini mempunyai hobi untuk mengganti wajahnya ya. Dia tidak mau wajahnya ketahuan oleh publik, dan kalau seandainya ketahuan oleh publik dia akan mengganti wajahnya lagi ya. Jadi ada sesuatu di balik wajahnya Terasi ini yang dia tidak ingin perlihatkan kepada dunia luar ya. Dan kita tahu ternyata rahasia di balik vibrasinya Terasi ini berasal dari hipotalamusnya dalam otak manusia ya. Dan ternyata yang melakukan operasi untuk wajahnya dan juga hipotalamusnya Terasi ini adalah Hanafusa ya, salah satu dokter dan juga pemain petarung dari Kengan Ashura ya di chapter-chapter sebelumnya. Dan sini mengatakan bahwa si Hanafusa ini ternyata yang telah mengoperasi plastik Terasi ya. Jadi ada suatu rahasia kenapa si Terasi ini selalu mengganti-ganti wajahnya dan tidak ingin wajahnya diketahui oleh publik. Ada kemungkinan besar berkaitan dengan masa lalunya ya, karena kita tahu si Terasi ini ada kemungkinan besar berhubungan dengan pembunuh bertopeng dari zaman Cina kuno ya. Oke, demikian review Kengan Omega chapter 117 dari saya. Kalau kalian melukai review yang saya berikan, tolong di like dan subscribe ya. Tolong bantu saya untuk mencapai target saya, yaitu 1000 subscriber. Oke, demikian dan terima kasih.